你刚才是问什么？问王子健了吗？为什么第一反应要问他的结果？不知道。就像你昨天说的，希望他能留下来，你如愿了，他留下来了。真的。为什么会那么高兴？他怕了缓刑。Ini adalah video seorang wanita yang diwawancarai sebelum dia dieksekusi mati. Ketika dia mengetahui bahwa pacarnya dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan, dia menjadi sangat lega. Apa yang membuat mereka sampai menerima hukuman mati? Mari kita kembali ke tahun 2005, tahun di mana kisah mereka dimulai. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Guo Shuang lahir di kota Zhengzhou pada tahun 1983. Kedua orang tuanya adalah pekerja, dan dia adalah anak tunggal dalam keluarganya. Pada tahun 2005, dia lulus dari perguruan tinggi, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak dimanapun. Suatu hari, salah seorang temannya mendengar bahwa sebuah rumah sakit sedang membuka lowongan pekerjaan dan memberitahu Guo Shuang berita ini. Kemudian dia mengirimkan resume ke rumah sakit tersebut, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Sekitar 2 bulan kemudian, staf rumah sakit tersebut menelepon Guo Shuang dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai asisten direktur personalia, tetapi ini hanya pekerjaan sementara. Staf tersebut lantas bertanya apakah dia bersedia menerimanya. Guo Shuang tanpa ragu-ragu menyetujuinya dan segera mulai bekerja di rumah sakit tersebut, tempat dia bertemu dengan bosnya, direktur personalia yang bernama Fang Wenchong, yang saat itu berusia 40 tahun. Awalnya, Guo Shuang memiliki kesan yang baik terhadap Fang Wenchong, menganggapnya sebagai pemimpin yang sangat cakap dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja. Sebenarnya, latar belakang profesionalnya memang mengesankan. Pada tahun 1956, Fang Wenchong lahir dalam keluarga di pedesaan yang berpenghasilan rendah. Tetapi dia cerdas dan pekerja keras. Pada tahun 1983, dia diterima di Universitas Kedokteran Henan. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah rumah sakit, serta melanjutkan studi hingga memperoleh gelar master. Pada tahun 1995, dia diterima di program doktoral dengan jurusan bedah hepatobiliar. Pada tahun 1999, dia melanjutkan penelitian pasca doktoral di Universitas Harvard dan Sekolah Kedokteran Universitas Columbia, masing-masing mempelajari bedah hepatobiliar dan biologi molekuler. Dia segera meraih kesuksesan dalam karirnya. Namun, sementara itu, kehidupan pribadinya mengalami beberapa kesulitan. Pada tahun 1994, dia diperkenalkan kepada seorang dokter mata, Wang Liping, dan mereka menjalin hubungan yang serius. Setahun kemudian, mereka menikah dan memiliki seorang putra, serta seorang putri dalam beberapa tahun berikutnya. Ketika Fang Wenchong pindah ke luar negeri untuk melakukan penelitian, dia membawa serta istri dan kedua anaknya. Pada tahun 2003, alma mater Fang Wenchong mengundangnya untuk bekerja di universitas tersebut. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk kembali ke China, tetapi istrinya tidak setuju untuk kembali menetap di China. Keduanya tidak dapat mendamaikan perbedaan mereka dan akhirnya memilih untuk bercerai. Pada tahun 2004, setelah kembali ke China bersama kedua anaknya, Fang Wenchong diperlakukan layaknya bintang yang kembali dari luar negeri oleh departemen terkait. Ia tidak hanya ditunjuk secara khusus sebagai pembimbing doktoral di Universitas Zhengzhou, tetapi ia juga mendapat posisi bergengsi di sebuah rumah sakit di Zhengzhou. Dia diberi kondominium dengan 2 kamar tidur dan diberi uang kompensasi sebesar 120.000 yuan atau sekitar 260 juta rupiah. Fang Wenchong mengirim anak-anaknya kembali ke kampung halamannya untuk dibesarkan oleh orang tuanya, sementara ia bekerja sendiri di Zhengzhou.
Pada bulan Juli 2005, Fang Wenchong dipromosikan menjadi Direktur Departemen Personalia di rumah sakit tersebut. Ia baru saja menjabat selama 3 bulan ketika Go Shuang bergabung sebagai karyawan sementara dan menjadi asistennya pada bulan Oktober. Pada tanggal 26 Februari 2006, saat Fang Wenchong berulang tahun, rekan-rekannya mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Malam itu Go Shuang mabuk berat. Menurut kesaksiannya kemudian, ia muntah beberapa kali dan akhirnya pingsan. Dia samar-samar ingat seseorang merabanya, dan dia melawan, tetapi dia tidak dapat mengingat banyak hal setelah itu. Keesokan paginya saat dia bangun, dia mendapati dirinya berada di tempat tidur dalam keadaan telanjang. Fang Wenchong lah yang membawanya kembali ke tempatnya tadi malam. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Kemudian, dia segera berpakaian dan bergegas pergi. Go Shuang mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa bekerja di rumah sakit membuatnya lebih sadar akan kerasnya kenyataan. Dia percaya bahwa dia hanya dapat mengubah pekerjaan sementara ini menjadi pekerjaan tetap jika dia meminta bantuan bosnya. Karena alasan ini, ketika Fang Wenchong kemudian mengundangnya ke tempatnya, dia tidak menolak. Karena dia berpikir bosnya memiliki kuasa untuk membantunya atau memecatnya. Keduanya mulai mempertahankan hubungan seksual rahasia, dan Go Shuang hidup dan bekerja seperti biasa. Terkadang, Fang Wenchong memberinya sejumlah uang dan membuat beberapa janji tentang pekerjaannya. Go Shuang memiliki harapan besar agar dia mendapatkan pekerjaan tetap suatu hari nanti. Pada bulan Juni 2006, saat makan malam bersama sepupunya, Go Shuang bertemu dengan teman sekelas sepupunya, Wang Zhiqian, yang berusia 18 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMA. Wang Zhiqian lahir di keluarga yang tinggal di pedesaan. Sejak kecil, orang tuanya bersikap keras padanya, dan metode pengasuhan mereka adalah memukul atau menghukum jika dia melakukan kesalahan. Tetapi hal ini malah meningkatkan sikap pemberontaknya. Wang Zhiqian menilai dirinya sebagai orang yang agak impulsif. Setelah dia bertemu Go Shuang yang 5 tahun lebih tua darinya, ia merasa diperhatikan dan dipahami. Lalu keduanya segera mulai berpacaran. Sejak saat itu, Go Shuang mulai mengurangi kontaknya dengan Fang Wenchong. Sekitar bulan Agustus 2006, menurut beberapa laporan, Go Shuang mendapati dirinya hamil, sehingga ia membicarakannya dengan Fang Wenchong. Bosnya itu meyakinkannya, berjanji lagi untuk yang kesekian kalinya akan membantunya mendapatkan pekerjaan tetap. Ia juga menyebutkan bahwa rumah sakit akan segera mempekerjakan beberapa perawat, dengan harapan bahwa Go Shuang akan melakukan aborsi dan fokus mempersiapkan diri untuk ujian rekrutmen. Go Shuang dengan polosnya setuju. Dan pada hari-hari berikutnya, ia terus memenuhi tuntutan seksual dari Fang Wenchong. Tak lama kemudian, Go Shuang mengikuti ujian rekrutmen perawat dan berhasil diterima. Namun posisi ini adalah perawat pengganti, yang tidak termasuk dalam staf perawat tetap. Jadi, Go Shuang menemui Fang Wenchong lagi, berharap untuk dipindahkan ke posisi perawat tetap. Tetapi Fang Wenchong menolak. Setelah itu, Go Shuang meminta Fang Wenchong untuk membantunya mendapatkan pekerjaan perawat beberapa kali lagi, tetapi ia tetap tidak mendapatkan bantuan yang berarti darinya. Sehingga kemudian Go Shuang menolak untuk melayani tuntutan seksualnya lagi, yang membuat Fang Wenchong marah lalu memecatnya dari rumah sakit. Setelah dipecat, Go Shuang memberitahu Wang Zhiqian tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan Fang Wenchong, mantan bosnya itu. Go Shuang menceritakan bahwa setelah diperkosa oleh Fang Wenchong, ia berada di bawah tekanan yang besar dan sering mengalami mimpi buruk. Wang Zhiqian sangat marah setelah mengetahui hal itu dan ingin membantunya balas dendam. Saat diinterogasi, Go Shuang mengatakan bahwa ia membenci Fang Wenchong dan ingin membalas dendam padanya. Jadi dia memberitahu Wang Zhiqian tentang idenya untuk membunuhnya. Wang Zhiqian bertanya apakah ia benar-benar ingin melakukannya. Go Shuang menjawab iya, dan bertanya apakah ia ingin melakukannya bersamanya. Wang Zhiqian kemudian mempertimbangkan sejenak dan setuju.
lalu mereka memikirkan cara untuk melaksanakan rencana itu. Sedangkan dalam pengakuan Wang Zhejian, dialah yang mengusulkan untuk membunuh Fang Wenjong karena ia mengerti bagaimana Go Shuang disakiti dan dia pasti ingin Fang Wenjong mati. Terlepas dari siapa yang pertama kali mengusulkan untuk membunuh Fang Wenjong, Go Shuang yang berusia 23 tahun dan Wang Zhejian yang berusia 18 tahun pergi bersama untuk membeli palu cakar besar dan mempersiapkan 2 pisau bedah yang belum terpakai, siap untuk membunuh Fang Wenjong. Pukul 4 sore pada tanggal 30 September 2006, keduanya pergi dengan membawa palu dan pisau bedah ke rumah sakit. Go Shuang lalu menuju ke kantor Fang Wenjong untuk berbicara dengannya. Go Shuang mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengannya, tetapi tidak nyaman untuk berbicara di kantor. Go Shuang menyarankan agar mereka pergi ke mobil Fang Wenjong untuk dapat berbicara dengan tenang. Begitu Fang Wenjong masuk ke dalam mobil, Wang Zhejian yang telah lama menunggu di dekatnya membuka pintu pengemudi dan memaksa Fang Wenjong untuk bergeser ke kursi penumpang, sambil mengancamnya menggunakan pisau bedah. Kemudian, Go Shuang mengambil alih kemudi dan mengendarai mobil ke lokasi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Setelah parkir, Go Shuang dan Wang Zhejian pertama-tama bernegosiasi dengan Fang Wenjong di dalam mobil, memintanya untuk menyediakan pekerjaan perawat tetap bagi Go Shuang dalam waktu 3 hari. Tetapi Fang Wenjong mengatakan bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Selama perselisihan, Wang Zhejian pertama-tama mengiris sisi kanan leher Fang Wenjong dan darah mengalir keluar. Fang Wenjong buru-buru menutupi luka itu dengan handuk. Kemudian Wang Zhejian mengiris pergelangan tangan kanannya. Fang Wenjong berteriak bahwa nadinya telah terpotong dan mereka harus segera menghentikan pendarahannya. Darahnya menyembur ke kaca depan dan Wang Zhejian memakai bajunya untuk membersihkannya. Tetapi tanpa sengaja, ia menjatuhkan pisau ke kaki Fang Wenjong. Segera, Fang Wenjong mengambil pisau itu dan menebas ke arah Wang Zhejian yang duduk di kursi belakang, tetapi dia berhasil menghindar. Kemudian, Fang Wenjong buru-buru membuka pintu mobil untuk melarikan diri, dan dia berteriak minta tolong ke sebuah mobil yang melaju, tetapi mobil itu tidak berhenti dan terus melaju pergi. Tak lama kemudian, truk pick-up lain datang. Lampunya menyinari Fang Wenjong yang berlumuran darah dan berteriak minta tolong, tetapi truk itu pun juga tidak berhenti. Fang Wenjong hanya bisa terus berlari, sementara Wang Zhejian mengikutinya dari trotoar, lalu menyeberang jalan dan akhirnya berhasil menyusulnya. Wang Zhejian kemudian memukulnya dengan palu di kepala dan lengan kirinya. Seketika, Fang Wenjong jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Sementara itu, Go Shuang tetap mengemudi di mobil dan mengikuti di belakang mereka sepanjang waktu. Setelah melihat Fang Wenjong sudah tewas, keduanya membeli bensin dan mengendarai mobil tersebut ke sebuah tanah kosong. Mereka menyiramkan bensin ke mobil itu dan membakarnya. Sebelum membakar mobil, mereka mengambil ponsel Fang Wenjong. Tak lama setelah itu, jasad Fang Wenjong ditemukan. Kemudian karena Go Shuang diketahui sebagai orang terakhir yang pergi ke kantornya untuk mencarinya sebelum kejadian itu, membuat dia dengan mudah diidentifikasi sebagai tersangka utama. Pada tanggal 2 Oktober 2006, Go Shuang dan Wang Zhejian ditangkap di ruang tunggu stasiun kereta. Go Shuang telah membeli tiket ke Xinjiang 5 hari sebelum kejahatan yang mereka lakukan. Wang Zhejian mengatakan bahwa mereka berencana untuk bepergian bersama, tetapi karena mereka telah membunuh seseorang, maka mereka memutuskan untuk melarikan diri dan tidak pernah kembali. Pada tanggal 2 Agustus 2007, Wang Zhejian dan Go Shuang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana. Pada bulan Desember 2008, Mahkamah Agung Rakyat menyetujui hukuman mati untuk Go Shuang, sedangkan Wang Zhejian dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman selama 2 tahun. Meskipun saat itu nasib Wang Zhejian masih belum jelas apakah ia tetap akan dieksekusi atau tidak, ia tetap berusaha menghibur Go Shuang dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyalahkannya.
两个多月吧，3个月。喜欢那个女孩吗？喜欢。王子健昨天有话，其实他也不知道结果，但是他有话让我带给你。他说，对你们这2个年轻人来说，这是一次惨痛的教训。但是他让我转告你，他说他到现在都真心喜欢你。那个他还说，其实你不是你欠他的。他说，其实他在这个过程当中，他完全可以自己来选择去做还是不去做，但那是他自己的选择，说不怪你，只怪他太无知，只怪你们2个对法律太无知了。 Goswang dieksekusi mati pada akhir tahun 2008. Sedangkan Wang Zhejian menurut laporan online, hukumannya diberikan keringanan menjadi 17 tahun penjara, yang berarti ia akan dibebaskan pada tahun 2025. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.